Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Ariston Chandra di channel About Money. Kali ini kita akan membahas fenomena luar biasa yang terjadi di pergerakan harga saham salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan Bank Jago Bank Jago dengan kode saham ARTO atau ARTO. Pergerakan naik harga saham Bank Jago ini terjadi setelah pergantian kepemilikan. Harga saham Bank Jago perlahan tapi pasti terus naik dan akhirnya meroket hingga puluhan ribu %. Mari kita lihat lebih dalam perusahaan Bank Jago ini. Bila kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Harga saham Bank Jago naik sekitar 47.000% sejak pengambil alihan perusahaan ke pemilik baru. Harga saham mulai bergerak pada bulan Agustus 2019 dan mencetak rekor tertinggi pada bulan Maret 2021. Di kisaran Rp11.900 per lembar saham. Ini cuan yang sangat besar bagi investor ARTO. Mari kita lihat fundamental atau kinerja keuangan dari Bank Jago ini. Kita bisa melihat kinerja keuangan emiten melalui broker atau sekuritas. Biasanya tersedia di platform trading kita. Oke, kita lihat total aset dari Bank Jago bertambah sekitar 60% dibandingkan tahun 2019. Ini wajar karena pemilik baru melakukan penambahan modal sehingga ada peningkatan usaha pemberian kredit. Tapi total asetnya yang sekitar 2,1 triliun ini jauh di bawah nilai kapitalisasi pasarnya yang sebesar 113 triliun. Selanjutnya, kita lihat penghasilan Bank Jago bertambah hampir 100% dibandingkan tahun 2019. Tapi penghasilan yang hampir 2 kali lipat ini belum menghasilkan profit untuk perusahaan karena beban operasional meningkat tajam hampir 150%. Kerugian pun terlihat membesar dan belum ada perbaikan. Bila melihat ini, kinerja keuangan Bank Jago saat ini sangat tidak mendukung kenaikan tinggi harga sahamnya. Kita lanjut ke rasio-rasio keuangannya. Price to earning ratio atau PER mengalami minus karena perusahaan mengalami kerugian. Sementara rasio price to book value atau PBV memperlihatkan nilai perusahaan saat ini jauh di atas nilai bukunya, yaitu 92 kali. Ini berkat harga saham yang melambung sangat tinggi. Dari rasio PBV ini, kita bisa menyimpulkan bahwa harga saham Bank Jago sangat mahal. Tapi kita perlu mempertanyakan lagi, apakah PBV yang tinggi ini sepadan dengan prospek Bank Jago ke depan? Mari kita bandingkan dengan kinerja keuangan bank lain, yaitu Bank BNI, yang nilai kapitalisasi pasarnya hampir sama dengan Bank Jago. Market cap BNI sebesar 114 triliun, jadi kurang lebih sama dengan Bank Jago yang sebesar 113 triliun. Tapi kita lihat total aset Bank BNI jauh di atas Bank Jago, yaitu sebesar 891 triliun. Sementara Bank Jago hanya 2,1 triliun. Dari sisi revenue atau pendapatan juga jauh. Bank BNI menghasilkan 56 triliun di tahun 2020. Sementara Bank Jago hanya 90 miliar. Bank BNI juga menghasilkan profit bersih sebesar 3 triliun. Kalau kita lihat rasionya,
Rasio PBV atau Price to Book Value BNI menunjukkan bahwa harga saham BNI saat ini hampir sama dengan nilai bukunya. Ini artinya harga saham BNI bisa dibilang cukup murah. Lalu, apa yang membuat harga saham Bank Jago melambung tinggi? Apa yang membuat saham Bank Jago ini menarik bagi para investor pelaku pasar modal? Mari kita lihat profil dua pemilik besar baru Bank Jago. Yang pertama, Bapak Jerry Ng, pemegang saham sekitar 37% lewat PT Metamorphosis. Yang kedua, Bapak Patrick S. Waluyo, pemegang saham sekitar 13% lewat Wealth Track Technology. Jerry Ng adalah bankir senior yang telah malang melintang di dunia perbankan Indonesia. Terakhir, sebelum di Bank Jago, beliau menjabat sebagai dirut di Bank BTPN. Di masa kepemimpinannya, BTPN melahirkan platform bank digital dengan brand Genius. Sementara Patrick Waluyo adalah co-founder dari perusahaan investasi Nostar. Nostar banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Investasinya yang menonjol adalah Gojek. Seperti kita ketahui, Gojek adalah perusahaan digital, bukan hanya di sektor transportasi, tapi juga merambah ke sektor lainnya, termasuk keuangan melalui GoPay. Nostar juga berinvestasi di Bank BTPN di masa kepemimpinan Jerry Ng. Kemudian, beberapa perusahaan lainnya yang dimasuki oleh Nostar yaitu Delta Dunia Makmur dengan kode saham DOID atau DOID yang bergerak di bidang pertambangan. Asuransi Tugu dengan kode saham TUGU, Tugu. Sentra Tama Group dengan kode saham CENT, SEN, yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan multifinance BFI Finance dengan kode saham BEVIN. Lalu Indomaret dan Trimegah Sekuritas. Latar belakang kedua pemilik ini adalah perbankan dan digital. Apalagi Patrick berasosiasi dengan Gojek dan melalui GoPay telah membeli sebagian saham Bank Jago dan memiliki porsi sekitar 21%. Sehingga para pelaku pasar melihat prospek yang cerah di Bank Jago ini. Bank Jago diekspektasikan bisa berkembang pesat dengan dukungan pengalaman digital dan ekosistem dari Gojek. Jadi tidak mengherankan, meskipun saat ini kinerja saham Bank Jago tidak terlalu bagus, tapi para pelaku pasar membeli prospek dari Bank Jago ini. Kita bisa ambil contoh pergerakan harga saham perusahaan teknologi di Amerika Serikat, seperti Amazon dan Tesla. Kedua perusahaan ini telah lama menderita kerugian dan baru beberapa tahun belakangan ini mendapatkan profit. Tapi lihat pergerakan harga sahamnya, terus menanjak naik. Nah, apakah sekarang waktunya ikut membeli saham Bank Jago? Sobat trader bisa menganalisisnya lebih dalam lagi. Apakah harga saham saat ini sudah sesuai atau belum? Demikian penjelasan mengenai fenomena luar biasa dari harga saham Bank Jago. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.